tugasnya project manager jaga. Jadi dari proses setting uangnya gimana, datangnya itu nominalnya berapa, sampai proses desain, proses pembangunan, konstruksi hingga proses serah terima. Hai, selamat pagi. Kembali lagi di Inspire Corner by Sunpower. Masih dengan saya, host yang paling kece, Awan. Dan di samping saya sudah ada Bapak Mika. Beliau adalah Project Manager Capital Square Nusa Raya Cipta, Surabaya. Nah, PT Nusa Raya Cipta ini bisa dikenal sebagai NRC, adalah sebuah kontraktor terkemuka di Indonesia sejak tahun 1975. Dikenal telah mengerjakan banyak sekali proyek besar di bidang industri, infrastruktur, bahkan di komersial juga ya Pak ya. Dan juga PT Nusa Raya Cipta ini pernah mendapatkan penghargaan dari Forbes Indonesia tahun 2016, termasuk dalam 50 perusahaan terbaik dari yang terbaik, betul ya Pak ya? Nah, dan sampai sekarang ini proyek besar yang masih on progress itu adalah Capital Square di Surabaya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ini sama Bapak Mika. Apa sih yang dimaksud dengan project manager dari sebuah perusahaan developer ataupun kontraktor? Oke, sebenarnya developer tuh sama kontraktor tuh berbeda ya. Oh ya. Jadi developer itu sifatnya lebih ke pemilik gedung atau wakil pengguna jasa dari kontraktor. Ya. Nah, kalau kontraktor itu sebenarnya dia sifatnya jasa untuk mengakomodir kepentingan user terhadap tenaga, material, dan kemampuan untuk membangun dan mendesain. Nah, kebetulan job saya kali ini di project manager dari pihak kontraktor. Jadi saya mempunyai tugas untuk mendeliver ke user atau owner bahwa dengan uang yang dia punya, dia bisa dapat bentuk bangunan seperti ini. Tugasnya project manager jaga. Jadi dari proses setting uangnya gimana, datangnya itu nominalnya berapa, sampai proses desain, proses pembangunan, konstruksi hingga proses serah terima. Ditambah mungkin masih ada berapa, kalau biasanya ada retensi itu masih tetap kami sebagai project manager harus tetap mau ngikut untuk memastikan bahwa bangunan itu selama masa garansi aman semua sih. Itu perbedaannya. Lingkup kerjaannya seorang project manager. Nah, itu buat yang nggak paham bisa dicatat. Nah, mungkin Bapak bisa sharing-sharing nggak sih tentang perjalanan karir atau pekerjaan Bapak hingga sampai sekarang masih muda bisa menjadi seorang project manager loh. Jadi kalau mau ngomong start perjalanan, ya saya setelah kuliah saya sempat masuk konsultan struktur di salah satu konsultan di Surabaya selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun saya bekerja, saya desain beberapa bangunan. Saya pertama kali masuk konsultan struktur, saya mendesain bangunan. Saya desain kampus Ciputra. Ya. Ciputra Surabaya. Yang tahap 2. Tahap 2 sama Grand Kuta Bali. Nah, dalam perjalanannya selama 1 tahun itu yang Geraha Platinum ini sempat running, sempat dibangun. Nah, waktu dibangun ada masalah. Nah, saat dari pihak kontraktor tanya permasalahannya kepada saya khususnya, ini solusi gimana? Saya nggak bisa ngomong. Karena kenapa? Saya nggak punya pengalaman di dunia membangun. Iya. Nah, dari situ saya merasa saya belum kompeten nih di dunia konsultan. Akhirnya saya coba berpindah ke dunia konstruksi. Nah, harapannya setelah saya punya kapasitas untuk membangun, saya bisa untuk mendesain supaya saya bisa mendesain jauh lebih baik. Ya. Jadi saya di dunia kontraktor, saya pertama kali di kontraktor saya jadi engineer.
Jadi engineer-nya. Jadi engineer ya itu tugasnya mengecek gambar, terus menyiapkan gambar pelaksanaan, mengurus administrasi proyek. Kemudian setelah dapat 3 tahunan, 3 hampir 4 tahun saya di-upgrade untuk menjadi posisi set manager. Nah, waktu itu saya jadi set manager di proyek Malang City Point. Malang City Point. Ya. Nah itu bangunan apartemen dan hotel 2 tower, termasuk bangunan high rise di Malang juga. Jadi saya belajar di sana. Jadi dengan desain yang sudah saya bikin, gambar yang sudah saya bikin, saya butuh orang berapa nih di lapangan. Untuk gambar ini jadi saya butuh berapa orang, butuh berapa lama waktu. Nah dari proses itu, dari setelah jadi set manager, saya di-upgrade lagi setelah kurang lebih hampir 2 tahunan dari posisi di situ. Kebetulan hanya satu project itu aja. Nah saya jadi project manager. Jadi saya di sana, saya pertama kali jadi project manager. Saya ngerasa saya harus banyak belajar di sini nih. Saya harus menguasai semua dari posisi engineering, penguasaan terhadap lapangan, penguasaan terhadap psikologi dari staff saya, dan terakhir saya harus punya sisi marketing kepada owner. Saya harus pendekatan kepada owner. Saya harus mulai belajar untuk bagaimana mengerti ini owner maunya gimana nih. Jadi saya harus belajar menekan ego saya, harus belajar menekan idealisme saya, supaya saya bisa mengambil hati dari pihak owner, supaya saya juga kerjaan saya juga beres, schedule saya beres, ya semuanya harus bisa balance dengan baik. Oke. Nah, kita tadi kan sudah sempat saya singgung tentang Capital Square yang di Surabaya itu proyek besar. Nah, mungkin masih ada dari kita semua yang masih belum tahu apa sih Capital Square itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang Capital Square kepada kita semua. Ya. Jadi Capital Square itu residential building yang memiliki 3 tower. 1 tower untuk apartemen, 1 tower buat hotel, 1 tower lagi buat office. Nah, yang untuk apartemen dia punya jumlah lantai total dari podium sampai ke atas itu sekitar 39 lantai. Kemudian yang office itu rencananya dia total 36 lantai. Yang hotel total rencana 37 lantai. 37 lantai. Nah, itu dari 3 tower itu progresnya seperti apa? Apa udah selesai semua atau gimana? Untuk progres yang apartemen kita sudah topping off, sudah closing. Kemudian kalau yang office masih sampai lantai 14. Yang untuk hotelnya towernya jujur masih sampai lantai 10. Sama sih kendalanya, karena mungkin mereka masih mau udah lagi desainnya mau dijadikan seperti apa masih belum tahu juga. Apalagi kondisinya seperti ini juga, masa pandemi masih juga, pandemi juga. Agak berat juga. Nah, itu lokasinya di mana, Pak? Mungkin nanti penontonnya ada yang minat. Lokasinya strategis banget. Jadi kalau keluar exit tol Satelit Surabaya, keluar exit tol tinggal Satelit, belok kiri, sudah ketemu, udah langsung kelihatan ya. Oke, lokasi berarti cukup strategis. Dari Satelit aja, dari Waru ke Satelit sudah kelihatan kok itu bangunan, ada apartemen yang kalau ya itu termasuk tower yang paling tinggi di Surabaya sih. Tower yang paling tinggi di Surabaya. Oke. Ya nggak tahu nanti kedepannya ada yang menyanyi atau masih belum tahu sih. Gitu. Nah, selain Capital Square itu tadi, Bapak pernah menghandle proyek apa aja? Ya, tadi saya sampaikan juga. Jadi kalau saya dari posisi engineering, saya sudah pegang saja. Jadi engineer saya pegang di gudangnya Alfamart di Singosari. Itu kemudian apartemen High Point di Siwalan-Kerto. Iya. Kemudian setelah jadi SM saya pindah ke Malang City Point di Malang.
Kalau jadi PM saya pegang di Graprodia, kemudian office dan labnya Sika Factory di Gresik, kemudian pabrik pembaruan setelah kebakarannya Surya Multi Indopek di Rungkut, kemudian gudang Tempo di Jogja, banyak banget. Gudang Tempo yang di Rungkut, kemudian setelah itu baru saya di Capital Square ini selama hampir lebih 3 tahun sih saya ada di Capital Square. Oke, nah dari semua proyek-proyek yang pernah Bapak pegang itu, menurut Bapak apa sih proyek yang paling besar yang pernah Bapak kerjakan sampai saat ini? Kalau paling besar kita ngomong dari segi nominal uang, jujur aja Capital Square itu paling besar. Capital Square ya yang paling besar ya. Tapi udah jalan berapa tadi? 3 tahun ya? 3 tahun. Tapi kalau dilihat dari nominalnya dibagi tahun pengerjaannya, yang paling besar per tahunnya Surya Multi Indopek itu paling besar. Surya Multi Indopek itu di mana? Rungkut. Oh, di Rungkut. Itu paling besar. Kita bisa sampai sekitar 1 tahun itu saya bisa 40 eman 1 tahun. 40 eman. Oke, nah kita kembali lagi ke project manager ya. Bapak sebagai seorang project manager itu kan pasti perlu membuat perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan dari. Kalau tolak ukur keberhasilannya Pak, kita berhasil nggak sih mengerjakan sebuah proyek, itu dinilai dari apa tolak ukurnya? Kalau ini kemudian faktor dari saya pribadi, kalau dari owner